di bawah kemuliaan dan kekuasaan Yesus Tuhan kita. Dan ini ayat, perhatikan tensesnya. Gak usah pakai istilah bahasa Inggris. Tensesnya ini, ya lagi sekali, ayat yang ke-21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap yang disebut. Ini sudah lewat, betul, past tense, karena ini terjadi waktu Yesus bangkit, betul. Tapi kenyataannya justru kita yang diinjak-injak oleh nama-nama itu, betul tidak? Selama orang Kristen masih bisa ditaklukkan oleh hepatitis, oleh kanker dan sejenisnya, berarti kita posisinya belum di atas mereka, tapi posisi kita ada di bawah mereka. Kita tinggalkan dulu. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga nama-nama itu, maksudnya di dunia yang akan datang. Jadi ada nama-nama di dunia ini, tapi juga ada nama-nama di dunia yang akan datang. Itulah dunia kematian, saudara. Di dunia kematian pun ada nama-nama lain lagi. Ngeri sekali. Tapi puji Tuhan, semuanya itu jauh Yesus lebih tinggi. Nama Yesus itu jauh lebih tinggi daripada semua itu. Kita harus mengerti kebenaran. Ayat 22 dan berapa hal? Baca berapa hal? Segala sesuatu. Nah, harus kembali untuk mengetahui kata segala sesuatu di ayat 22. Maka itu sebuah ringkasan semua yang ada di ayat 21. Betul atau tidak? Jawab dulu ini. Jadi segala sesuatu yang di ayat 22 itu kita kembalikan dari segala pemerintah, kekuasaan, kerajaan, apalagi tadi itu semuanya tiap-tiap nama yang bisa disebut di dunia ini dan di masa yang akan datang. Di dunia yang akan datang. Segala sesuatu itu, tensesnya perhatikan, akan atau telah. Telah diapakan, diletakkannya. Nyanya itu siapa? Bukan, salah. Nyanya itu Papa. Papa telah meletakkan semuanya di bawah kaki Yesus. Ini luar kaki Kristus. Dan tensesnya perhatikan lagi, Kristus telah atau akan? Telah, ya. Dan dia, ya, yaitu Bapa sekarang telah diberikannya kepada siapa? Gereja sebagai kepala. Maaf, Yesus, dianya adalah Yesus, telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Saya ingin menggunakan istilah hukum. Jadi secara de jure, setan sudah kalah atau belum? Kalau kita lihat ayat ini, jawab, sudah kalah atau belum? Sudah, karena telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi de facto, bagaimana keadaannya? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Jadi sejak Yesus Tuhan kita bangkit, lalu Bapa meninggikan dia, dan kita peringati setiap tahun hari kenaikannya ke surga. Seharusnya waktu gereja memperingati hari kenaikannya, saudara, gereja itu pesta besar. Sebab hari kenaikan itu menunjukkan Yesus adalah Raja segala Raja atas alam semesta, bukan cuma bumi saja. Karena ini ayatnya. Tapi mengapa de factonya kontras sekali? Mari kita belajar tentang anatomi tubuh manusia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa menempatkan dia sebagai kepala. Tubuhnya di mana? Tubuhnya di mana? Ya, di mana? Di bumi. Kepalanya di surga. Maaf, doktrin Pantekosta harus akui mau berubah. Pantekosta mengatakan Yesus akan datang dalam badan tubuh yang utuh dari surga. Kita lihat dari langit ada satu sosok tubuh turun. Tidak, saudara. Yang turun nanti hanya kepala. Ingat, sebab yang di surga adalah kepala. Tubuhnya masih ketinggalan di bumi. Maka itu gabungkan kebenaran dengan apa yang Tuhan Yesus pernah ucapkan. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Padahal burung-burung punya sarang, serigala punya lubang. Anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Doktrin Pantekosta kuno, maka itu ada lagu kerja buat Tuhan selalu manis.
Itu penderitaan. Yesus saja nggak punya bantal untuk tidur. Itu bukan tafsirannya, itu salah sama sekali. Kalau dia dikatakan tidak punya tempat untuk tidur, dia pendusta besar. Walaupun Yesus nggak pernah beli rumah, apalagi kontrak rumah, apalagi beli. Tapi dia punya banyak keluarga yang dia bisa tinggali di kota manapun, desa manapun. Jadi kalau Yesus berkata nggak ada tempat tidur, ayat itu anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, maka semua pendeta Pentakosta harus penuh penderitaan, kesengsaraan dalam pelayanan. Salah tafsiran. Yang benar adalah mengapa Yesus nggak datang-datang. Satu kali saya pernah nyelidiki ini, karena dia berkata nggak ada orang tahu tentang hari, waktu, tanggal, tahun dan bulannya. Anak saja nggak pernah tahu kapan dia datang. Masih ingat firman itu? Lalu saya berkata gini, Tuhan jangan guyon. Saya bilang, kalau yang menyuruh kami tunggu kedatangannya pun nggak pernah tahu. Ayo renungkan itu. Ini bukan guyonan yang tidak lucu. Lalu mengapa kami disuruh nunggu? Karena yang kami tunggu pun nggak pernah tahu datangnya kapan. Pernah mikir kanal itu, saudara? Saya tuh tanya, ini bukan guyonan, tapi mengapa bisa begini? Nah, salah satu jawaban Roh Kudus adalah ayat ini. Bagaimana kepala itu bisa tahu kapan dia datang? Karena yang menentukan dia datang adalah tubuhnya ini. Kapan mau bersatunya? Mengerti sekarang, saudara? Oke, saya lanjutkan. Kalau kita sudah mempelajari ayat 22 dulu, jujur baik-baik. Kalau Yesus kepala dan kita tubuh, dan de jure-nya mengatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Berarti yang mengalahkan setan-setan itu Yesus atau kita? Jawabannya Yesus atau kita? Kenapa kita? Nah, karena kakinya ada di tubuh. Jangan saudara pernah bilang kaki Yesus ada di kepala, itu namanya kepiting. Betul enggak? Satu binatang kaki, kepala, badan jadi satu, itu kepiting. Pernah mikir ini? Jadi Yesus jujur itu. Jadi Tuhan Yesus tidak punya hak untuk menginjak iblis. Gerejanya yang punya hak untuk menginjak iblis. Kenapa nggak ada yang ngamen? Jadi saya setuju kalau kita ini polisinya dunia. Karena kaki itu ada di tubuh, bukan di kepala. Maka itu setan cuma senyum-senyum. Walaupun yang doakan banyak. Gereja itu nggak berhenti-berhenti doa untuk setan, mengalahkan setan. Lihat itu kalau sudah ada pendoa syafaat perang, tetangga saya sampai nggak tidur. Karena kencangnya teriak itu tadi. Tapi kenapa setan istilahnya bergeming aja enggak? Cuma ngelirik kita, kamu lagi kerja terus mereka. Padahal kita doa nggak habis-habis. Mengapa? Sebab kita salah berdoa. Di mana kita salah berdoa? Kita berdoa tidak mengatasnamakan tubuh Kristus, tapi kita doa mengatasnamakan kelompok kita. Nah, setan nggak takut dengan nama kelompok, apalagi nama organisasi gereja. Sebutin, setan bingung, itu gorengan apa? Setan nggak pernah tahu barang itu. Maaf saya pakai istilah ini. Maka itu ketika kita menonjol-nonjolkan diri di organisasi kita, setan makin tertawa. Karena hanya satu nama ini. Ayat 23, sebelum saya pindah ke bagian yang lain. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Kalimat terakhir sangat salah terjemahnya, yaitu yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa itu? Sayang. Yang betul begini. Setelah Papa menempatkan Yesus Tuhan sebagai kepala dan gereja adalah tubuh, maka begini harusnya terjemah. Saudara, kita bersyukur di Indonesia ada seorang anak Tuhan. Sayang karena dia Kristen, maka itu pemerintah nggak pernah ekspos. Tapi banyak negara mengakui orang ini namanya Profesor Dr. Yohanes Surya. Karena ada nama Yohanesnya ini dia nggak laku. Padahal dunia mengakui dia. Bertahun-tahun terakhir ini, kira-kira 8 tahun terakhir, kalau saya nggak berkata hampir 10 tahun, ya 8 tahun, Indonesia dikenal oleh dunia dalam dunia fisikanya. Bertahun-tahun Indonesia selalu menang dalam Olimpiade Fisika. Dan orangnya adalah Profesor Dr. Yohanes Surya. Ini orang hebat, masih muda. Lagi sekali, karena dia Kristen, pemerintah nggak pernah ekspos. Padahal ini aset negara yang luar biasa. Orang-orang pandai dan negara nggak pernah dihargai. Rugi mereka. Nah, saya mau berkata begini.
Kalau nyebut orang itu pintar,